Tapi kita nggak mendidik anak-anak kita itu mental mencari kerja, tapi mental menciptakan lapangan kerja. Gimana kita nih, Ge? Mantap tempatnya ya? Iya, rapi ya, bersih, sehat lah pokoknya. Ya. Mantap lah. Bicara tebak-tebakan lagi nih, aku Apa ini tebak-tebakan nih. Banyak tebak-tebakanmu ya? Harus ada setiap waktu. Apa itu, Black? Dia lahir di Arab, Lahir di Arab, besar di Arab dari kecil. besar di Arab. Semua-semuanya di Arab. Oke. Tapi dia nggak bisa bahasa Arab. Apa itu ya? Siapa? Unta lah, unta. Ih, bisa tahu. Gampang lah. Asli Arab, lahir di Arab, besar di Arab, unta lah, nggak bisa bahasa Arab, orang nggak bisa ngomong. Oh iya, betul. Oke lah, Black. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di Medan Atlas TV, mengabarkan dan mencerdaskan. Aku Oge. I'm Black. Kali ini kita di rubrik Kedan Ngopi. Kedan ngobrol tak bertepi. Semangat. Black, Ya bang. siapa Kedan Ngopi kita hari ini? Beliau ini bukan salah satu, emang ketua yayasan. Ketua yayasan. Universitas. Salah satu universitas. Oke lah, kita panggilkan aja, Black Iya, ya. digas aja Udah langsung. tersebutkan juga tadi. Iya, udah kesebutkan. Oke lah. Kepada Bapak Ketua Yayasan Universitas MTU, Bapak Usli Sarsi. Selamat datang, Pak. Ya. Apa kabar? Iya, Pak. Ya, Apa kabar? duduk Pak. Iya. Gimana? Sehat Pak Usli? Sehat. Wih. Alhamdulillah. Black ya. Black. Black. Sesuai dia. Panggilan Oke. Oke Pak. Oke. Oh, Iya, oke. iya, oke. Gimana? Apa aja kegiatan hari ini Pak? Hari ini banyak dari pagi kegiatan, ada pertemuan dengan ketua pembina tadi. Oke. Bicara sama Pak Rektor juga diskusi-diskusi tentang bagaimana program yang mau kita terapkan di universitas kita ya, yang Iya. startnya di nggak lama lagi, 3 hari lagi kita udah mau start untuk universitas. Iya. Ini Luar kita biasa. mau ngobrol-ngobrol santai aja Nah, Pak. iya. Oke Oke, Pak. ya. Kita mau berbicara tentang bagaimana Universitas Mahkota Trikom Unggul, Iya, ataupun iya. lebih sering dan akrab disebut dengan Universitas MTU. MTU. Gitu ya. MTU, ya. Jangan UMTU, Iya, Universitas Ya, MTU. cuma gitu. Agak-agak mirip Iya. sama yang sana ya. Iya, Iya. beda-beda tipis lah. Iya. Tapi berbeda juga dia, karena kan setiap universitas itu punya keunggulan. Betul. Gitu. Iya. Pak, bisa diceritakan Pak, bagaimana awalnya Universitas MTU ini ada gitu? Ya, terima kasih. Kalau dilihat dari sejarahnya ya panjang ya. Kalau dilihat dari tahun berdirinya 97. Wah, udah Jadi, lama juga Pak ya? Ya, kalau lebih tepatnya kalau 5 September. Kalau ini kan 6 September kan? Oke, Berarti kalau semalam itu 25 tahun yang lalu. ulang tahun 25. Udah Jadi ulang perak. tahun perak, Perak, ulang tahun betul. perak. Ulang tahun perak. Jadi udah cukup lama, 25 tahun. Mm-mm. Cuman dari perjalanannya panjang ya, dari Oke. sebelum krisis moneter Iya. tahun 98 itu. Mm-mm. Jadi pada saat itu di awal itu sewa gedung di Uniland. Uniland. Jadi kita awalnya di situ, kemudian prosesnya sampai dengan terkena krisis moneter, kemudian sampai dengan ada ibaratnya ada sisi pada saat itu menurun ya, mahasiswa Oke. menurun, kemudian sempat vakum juga beberapa tahun, dari tahun 2000 sekitar 2005 sampai 2008 itu vakum, Oke. sampai gak ada mahasiswanya gitu. Oh, pernah gitu Pak ya? Ya, Tapi kan itu belum universitas Pak. belum sekolah tinggi. Nah, itu Masih dia. sekolah tinggi. Dengan nama yang sama, Pak. Namanya Pada- beda. beda. Dulu ada kata komputernya lagi, komputer Trikom gitu. Oke. Yayasan Pendidikan Komputer Trikom gitu. Jadi Nah, dulu berbeda Pak ya konsep yang lama sama yang sekarang. Ya. Sejak kapan Pak universitas? Kalau universitas baru tahun apa ya? Tahun lalu. Tahun lalu. Nah, tahun lalu kita dapatkan status menjadi universitas gitu. Oke. Cuman kalau dilihat sekolah tinggi ini kan perjalanannya cukup panjang, Baik. bukan dihandle oleh kita, Mahkota Group. Oke. Sebenarnya kita ini melihat dulu itu bagaimana grup kita ini memiliki, kita kan usahanya di bidang bisnis ya, Mm-mm. di sawit ya.
di sektor sawit, kemudian kita memikirkan bagaimana kita bisa mulai sekolah tinggi dulu. Itu makanya kemarin itu kita diskusi sama teman yang menghandle yang tadi. Dulu manajemennya belum dihandle oleh kita. Oke. Jadi menurun, vakum, kemudian kita diskusilah dengan pembina-pembina yang lama. Bagaimana kalau kita teruskan, karena kita ada visi pendidikan di dalam grup kita. Jadi oke lah, kalian masuk sebagai pembina, join supaya kita tambah kekuatan untuk bisa bergerak gitu kan. Jadi tahun 2000 setelah ya mulainya awal itu nggak begitu banyak mahasiswa, di 2011 kita start lebih serius menangani sekolah tinggi ilmu ekonomi Trikom namanya dulu gitu. Dan baru 1 tahun ini menjadi universitas karena Jadi memang sudah terpenuhi syarat-syaratnya Pak ya. Ya 10 sebagai tahun universitas. lah, perjuangannya 10 tahun. Betul. Baru kita bisa menyandang satu status universitas. Oke, baik. Artinya dalam proses berdirinya MTU ini, Black, dia tidak mulus-mulus saja. Ada fluktuasi, ada naik turun, tapi tetap dengan semangat yang kuat, tim yang kuat. Akhirnya 1 tahun yang lalu dari sekolah tinggi bisa menjadi universitas. Betul. Pak, bisa dijelaskan Pak, di Universitas MTU ini berapa program studi? Terus apa-apa saja? Ya. Gitu. Kalau sekarang ini kita ada 6. Dulu kan sekolah tinggi ilmu ekonomi itu ada 2 saja. Ada D3 untuk akuntansi, S1-nya adalah manajemen. Oke. Manajemen. Jadi ditambah lagi sekarang ini sudah ada sistem informasi, teknologi informasi, kemudian bisnis digital, agribisnis. Jadi ada 6 sekarang udah. Ada 6. Ya. Dan memang setahu aku Black, untuk menjadi syarat universitas harus ada 6 jurusan minimal. Betul. 6 program studi. Betul. Dan itu sudah dipenuhi oleh MTU. Akhirnya menjadi universitas. Betul. Jadi bicara Universitas MTU nih Pak, apa kira keunggulan tersendiri nih dari dibandingkan universitas lain lah yang bisa kita bandingkan gitu? Tentunya kita cerita kemarin sama Pak Rektor. Bagaimana supaya kita sistem pendidikan ini kan berubah dengan cepat. Betul. Kita sistem itu nggak bisa dari yang terapkan yang sistem lama. Karena sekarang kalau tanpa melibatkan praktisi ataupun orang-orang yang expert di bidangnya dan berpengalaman, kita hanya ya minta maaf kalau banyak yang sistem pendidikan masih teori banyak. Oke. Prakteknya, implementasinya sulit. Betul. Begitu sudah tamat, dapat gelar sarjana, terjun ke masyarakat, udah nggak cocok lagi dengan bingung mau ngapain gitu Pak ya? Iya. Bingung. Jadi, artinya dipersiapkan teori praktek untuk memperkuat mahasiswanya gitu Pak? Itu keunggulan kita. Jadi bukan hanya kita berikan satu theoretical, tapi practical. Jadi antara teori dan praktek itu akademisi dengan yang praktisi. Yang memang sudah terjun di bidang bisnis. Betul sekali, karena penting juga rasa saya bisa langsung diimplementasikan teorinya tadi Bang. Itulah ibaratnya. Ada proses balancing juga Pak ya. Betul. Kita kuat di teori tapi kita harus kuat juga di praktek. Betul. Wah, semakin menarik ini Black. Betul. Tapi kita tahan dulu Pak Usli karena ada yang mau lewat ini Pak. Sahabat Ema jangan kemana-mana, tetap di Kedan Ngopi. Kedan ngobrol tak bertepi. Oke sahabat MH, balik lagi di Kedan Ngopi. Kedan ngobrol tak bertepi. Masih dengan Pak Usli. Pak Usli. Boleh Pak kita tarik kopi? Iya, kopi dulu Pak. Silakan disediakan Pak. Namanya Kedan Ngopi ya kan? Betul, harus ada kopinya lah Bang. Iya. Aduh, paten kalian. Mantap. Terus kita bicara lagi nih Pak, tentang biaya kuliahnya, terus program-program apa yang sedang dicanangkan oleh Universitas MTU. Contoh beasiswa mungkin ada gitu kan. Bisa Bapak jelaskan? Iya. Memang kalau biaya kuliah kita itu memang saya selaku ketua yayasan ya sampaikan kepada Pak Rektor
untuk supaya kita jangan terlalu membebani mahasiswa. Karena sekarang ini juga apalagi zaman-zaman susah ini kan. Jadi luar biasa. Kita ada 2 kampus. Jadi kuliahnya memang kalau ini kan di gedung ya. Di gedung fasilitasnya lebih lengkap dan suasana belajarnya bisa lihat kota Medan kan. Ini agak mahal ya. Kampus A ini 4 juta per semester. Per semester? Per semester. Kalau di Jakarta itu sudah puluhan juta dengan fasilitas yang seperti ini ya. Baik. Ya, kita bisa fasilitasnya nggak jauh lah dari Jakarta yang universitas yang sudah ternama ya, swasta ya. Jadi cuman 4 juta per semester. Murah. Kemudian kalau kampus B itu 2,5 juta saja. Itu per semester. Iya. Itu kampus B itu Pematang Pasir. Itu lumayan kampusnya itu, tapi kalau dibandingkan dengan kampus A ini memang sana lebih di samping ibaratnya di pinggir kota. Tapi di sini inti kota. Itu aja bedanya. Perbedaannya hanya fasilitas Pak ya. Betul. Fasilitas di kampus A dan kampus B. Ya. Tapi ada online juga ya. Kita ada online itu satu semester itu 3 juta. Online. Itu yang online. Online full. Online, Pak. Jadi kita nggak usah hadiri kampus, bisa secara online. Oh gitu, dari semester 1 sampai semester 80 contohnya enggak? Banyak kali. Itu bukan mahasiswa abadi lagi. Udah sampai mati. Tapi ada ketentuan harus hadir secara fisik berapa lama? Beberapa kali gitu ya. Oke. Artinya perbedaannya hanya fasilitas Pak ya? Iya, fasilitas. Tapi kalau berbicara tentang pendidikannya sama saja Pak ya? Sama saja di kampus A dan kampus B? Ya, ada yang senang online, ada yang senang offline. Tergantung. Mungkin jauh kan, jadi anggota kita banyak juga yang join online. Jadi tenaga kerja kita yang nggak sempat sambil kerja dia sore mau online bisa. Kalau jadwal kuliahnya pagi, siang, sore apa pagi sore? Ada beberapa pilihan. Ada beberapa pilihan. Gitu tergantung kita bisa kalau online di jam berapa. Yang offline jam berapa itu gitu. Ada programnya. Nah itu tadi kan uang kuliahnya Pak. Ya. Terus kan ada program-program beasiswanya nih Pak. Ya. Beasiswanya. Kita sebenarnya kalau di cerita beasiswa dulu waktu mahasiswanya pada saat gak begitu banyak itu kan ya daripada dosen yang ngajarnya hanya sedikit, kita kasih beasiswa banyak. Ada yang sampai full. Baru-baru ini sarjana dia dapat. Kemarin baru di wisuda, dia punya pengalaman, dia share bahwasanya saya dari mulai start sampai sedapat sarjana ini dibiayain sama yayasan. Nggak ada keluar sepeser pun katanya. Setelah dapat sarjana, sebelum dapat sarjana pun gelar sarjana, saya sudah dipekerjakan di grup. Di Mahkota Group Pak. Ya, kita kan perusahaan TBK. Betul. Ya. Kita memerlukan banyak tenaga kerja. Tapi kita nggak mendidik anak-anak kita itu mental mencari kerja, tapi mental menciptakan lapangan kerja. Betul, itu yang harus Jadi program beasiswanya Pak, apa saja nih? Apakah program beasiswa prestasi atau mohon maaf yang masyarakat kurang mampu? Kan banyak nih program beasiswanya. Ada beberapa jenis. Kita nanti ada berdasarkan prestasi, ada berdasarkan permohonan dari mahasiswa sendiri, kesanggupan, dan kita banyak juga program yang bisa menyicil. Contohnya, kalau kita nggak sanggup ya untuk membayar sepenuhnya, bisa nyicil. Jadi itu kemudahan-kemudahan itulah, karena kita yang membackup sekarang ini sistem pendidikan kita ini kan kalau mengharapkan kalau pemerintah juga terlalu birokrasi, kemudian kalau beasiswa dari swasta ini juga kalau seperti universitas yang tidak ada punya backup keuangan yang cukup, itu tidak bisa. Sulit. Kita mau cari orang yang sponsor itu sulit kan. Tapi kalau kita di sini karena kita banyak network kita sudah jalan, kita sendiri punya perusahaan yang membackup, ya kan TBK, kemudian juga kita juga ada asosiasi kerjasama ya, asosiasi
Apindosu, kemudian dengan Kadin, dengan banyak pihak lagi yang kita pengusaha-pengusaha di Inti. Kita banyak network yang bisa kita ya dari magang, dari apa semua juga. Itu kelebihannya juga kelebihan mereka juga sponsor beasiswa, memberikan beasiswa untuk anak-anak kita untuk bisa kuliah tanpa biaya. Paling besar sampai 100% berarti, Pak? Sampai 100%. Artinya ada mahasiswa yang bisa mendapatkan beasiswa 100% dari awal sampai akhir. Betul. Syaratnya apa, Pak? Nah, banyak nih sahabat MH yang tertarik untuk kuliah di sini. Wah, gak bayar nih, gratis nih. Dapat beasiswa 100%. Apa nih syaratnya? Tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi tentunya. Pasti. Jadi itu memang mungkin yang lebih detail itu Pak Rektor bisa jelaskan, bagian marketing bisa jelaskan. Kalau di sini ada yang 50%, ada yang diberikan 25% beasiswa, ada yang sampai 100%. Ada yang 100%. Nah, ini sahabat Emma di rumah bisa langsung mencari tahu secara detail ke Universitas MTU ketika memang mau mendapatkan beasiswa yang disebutkan Pak Usli tadi. Betul. Mau 100%? Datang aja, periksa syaratnya kan. Kalau cocok, gasken. Betul. Mana tahu nih atas ngobrol-ngobrol kita nih kan, bicara kedekatan sama Pak Usli kan. Udahlah Black, kau lah 80% katanya. Iya. Tahu kita. Mau kuliah lagi Black ya? Cocok. Bisa Pak Usli ya? Kalau Black mau kuliah lagi, dapat 80% aja Black. Mantap. Karena kita colok terus. Karena visi misi kita itu bukan mencari universitas yang mencari materi ya, karena kita mencari dari bisnis kita sudah lebih dari cukup. Jadi kita orientasinya adalah untuk pendidikan yang berkualitas. Memajukan anak bangsa. Betul, mencerdaskan anak bangsa. Ya. Oke Pak, bicara konsep pendidikan tadi mungkin udah Bapak singgung juga tadi. Banyak konsep-konsep yang disiapkan. Tidak hanya untuk bicara pendidikan, tapi bagaimana langkah ke depannya langsung dipekerjakan kan gitu. Karena banyak network, banyak relasi yang siap menampung mahasiswa-mahasiswi lulusan dari Universitas MTU kan gitu. Selain itu Pak, apa nih konsep-konsep yang disediakan oleh MTU sendiri? Ya, konsepnya ada banyak ya. Seperti kita punya kunjungan visit ya kepada lokasi-lokasi bisnis, pabrik, dan kita bisa melihat langsung kondisinya di pabrik. Ya, betul. Jadi yang pekerja di pabrik itu bisa online kan? Iya. Sebaliknya dari yang mahasiswa yang hanya di kelas atau offline, bisa kita ajak juga di konsep ini kita terapkan antara teori dan praktek juga kan? Iya. Betul. Antara teori yang kalau kita kan gini, banyak yang kita kasih beri satu gambaran bagaimana menjalankan satu bisnis, pabrik dan apa, sedangkan lihat pun nggak pernah. Betul. Langsung ke lokasi beda loh. Lokasi beda. Kemarin saya bawa saya sendiri yang presentasi kepada mahasiswa kita, sampai mahasiswanya cerita sama dosennya. Wah, ini kita nggak pernah dapat ini di tempat lain. Betul. Karena teman-teman kita juga ada kuliah di tempat lain kan. Jadi ini kita dengan bahasa-bahasa yang praktikal, yang sederhana kita paparkan bagaimana pengolahan minyak sawit itu menjadi CPO, bagaimana keadaannya, bagaimana itu bentuk rebusannya, bagaimana. Langsung diperlihatkan Pak ya secara praktek. Secara praktek. Wah, luar biasa ini Black. Jadi mahasiswa tadi langsung tertarik, Bang. Benar. Semakin menarik pembicaraan kita ini Black. Semoga apa yang kita bahas sama Pak Usli ini bisa juga membuka cakrawala berpikir sahabat MH. Betul. Tapi Black, tahan dulu. Kenapa lagi? Masih banyak mau kita gali dari Pak Usli nih. Tapi tunggu yang satu ini. Betul. Sahabat MH jangan kemana-mana, tetap di Kedan Ngopi. Kedan ngobrol tak bertepi. Oke sahabat MH, balik lagi di Kedan Ngopi. Kedan ngobrol tak bertepi. Masih dengan Pak Usli, Ketua Yayasan MTU. Nggak terasa ya kan cakap-cakap bentar cakap-cakap. Udah di ujung aja. Iya udah, ya, kan? Oke. Jadi Pak Usli, kira-kira harapan Bapak sebagai Ketua Yayasan melihat
Universitas MTU nih, kira-kira apa target ke depan, harapannya seperti apa, universitas berkembang mungkin, menerima 10.000 jutaan mahasiswa ya kan? Apalagi karena kita lihat prosesnya tadi, sejarahnya tadi, ini benar-benar banyak perjuangan ini. Betul. Bagaimana 97 dibuka, 2011 sempat mahasiswanya udah gimana-gimana, dan akhirnya sampai pada titik ini, titik di universitas. Jadi universitas, betul. Tentunya ya target memang kita punya target yang cukup impian kita ya, sampai ribuan mahasiswa. Tapi kita sekarangnya masih hitungan ratusan. Ya, kita harapkan nanti beberapa tahun lagi kita udah mencapai angka ribuan. Amin. Kita doakan, Black. Ya, bahkan nanti kita udah sampaikan ke grup bahwasanya nanti kampus kita ini kan kita ada di Jati Junction ini kan kita ada 9 lantai ya. Jadi 3 lantai, 4 lantai sama yang baru ini adalah untuk kantor. 5 lantai sebesar 5.000 meter persegi ini kita minta grup untuk dukung supaya menjadikan kampus semua. Ini di gedung. Kemudian kita ada beberapa lahan ya di punya lahan yang siap untuk dibangun kampus baru. Itu juga di Indi Kota. Kalau nanti artinya ada harapan tidak hanya kampus A, kampus B, Pak. Ada kampus C, ada kampus D gitu. Kampus C, kampus D, rencana kita ke depan. Bahkan kita bisa visi kita ya menjadi Harvardnya Sumatera Utara lah. Harvardnya Sumatera Utara. Jadi kalau A, B, C sampai Z ada berapa tuh Bang? Jangan banyak kali, 29 berapa itu? Banyak kali. Tapi gini dia, ini tertarik Pak, kasih bocoran Pak, di mana-mana titik yang bakal kita buka? Iya, ada di Pematang Pasir kita ada satu lahan lagi, sekitar 2 hektar di Indi Kota dekat ada Jalan Adam Malik gitu juga. Dekat Adam Malik. Bakal rame. Kita ada 1 hektar di sana. Kita bisa nanti kalau ini berkembang dengan baik, kita bisa usulkan bisa dibangun lagi gedung baru untuk kampus yang spesial ya. Jadi ini bisa lihat perkembangan nanti kampus kita. Jadi kita lahan sudah gak ada masalah. Gedung sudah ada siap untuk sekarang ini, untuk ribuan udah cukup. Tapi kalau berkembang terus bisa kita manfaatkan lahan-lahan yang memang di kota tadi. Mantap, semoga itu bisa berjalan lancar. Semoga terrealisasi juga. Tentunya memang butuh tim yang kuat. Betul. Semua stakeholder harus ikut berperan. Ya. Termasuk saya sendiri, saya juga berikan kuliah umum. Bapak ngajar juga? Iya, saya langsung kadang saya panggil mahasiswa semua, saya sharing pengalaman saya. Saya handle sekarang ini dengan perusahaan terbuka yang dengan pendapatan yang fantastis, hampir 10 triliun ya. Per tahun. Jadi anggota kerja kita, staf dan karyawan udah 1.200 sekarang, 1.200 personil ya. Jadi saya punya banyak pengalaman dan pengetahuan yang bisa saya share. Saya sendiri ya, belum lagi teman-teman banyak pengusaha-pengusaha yang bisa kita libatkan. Karena mencapai titik ini prosesnya panjang, apalagi proses untuk menuju kepada go public, menjadi perusahaan publik. Banyak sekali OJK, bagaimana bursa, bagaimana stakeholders, bagaimana mensinkronkan semua ini kan banyak sekali yang bisa kita share. Jadi mahasiswa ini dia bisa dapatkan sesuatu yang berbeda. Yang eksperimen yang berbeda. Experience. Jadi bukan hanya saya, tapi banyak sekali yang praktisi ya, termasuk GM kita, direktur yang lain bisa memberikan satu wawasan. Iya, karena memang pengalaman itu adalah guru juga untuk kita. Guru terbaik untuk kita. Nah, pengalaman Pak Usli ini juga ketika disampaikan sama mahasiswa, tentu akan memotivasi mahasiswa. Wah, suatu saat aku bisa seperti ini. Gitu, Pak ya? Betul. Seperti contohnya ya, semalam itu kita share. Saya bilang di sini kita nggak usah terlalu kita memikirkan seperti dunia barat itu kan teknologi. Otomotif dan yang lain. Kita di sini mereka teknologi maju. Kita apa kelebihan di Indonesia? Di Indonesia ini kita punya lahan yang subur, yang 2 musim, yang bisa nanam banyak sekali tanaman-tanaman termasuk sawit ya. Usaha kita nggak semua negara, hanya Indonesia, Malaysia saja yang mampu tanam sawit kan. Yang lainnya banyak yang nggak bisa karena 4 musim tadi kan. Ini kelebihan sumber daya alam
dikawinkan dengan teknologi yang kita adopsi dari luar, dari Western country, bisa joinkan ke sini dengan SDM kita yang kita upgrade, itu kan sempurna. Gitu. Wah, luar biasa. Jadi Black, aku jadi tertarik nanti ngundang Pak Usli lagi, tapi membahas yang lain lagi, tidak MTU. Karena kan hari ini kita fokus di MTU nih. Betul. Nanti kita bisa bicara tentang perusahaan sawit, Apindo dan sebagainya, Pak ya. Betul. Dan aku harap Pak Usli bersedia. Sangat senang untuk sharing. Pak, kembali ke MTU terakhir nih, Pak. Ya. Mungkin sahabat MH pengen mendengarkan sedikit motivasi Bapak dan ajakan Bapak agar berkuliah di MTU. Dan termasuk Black juga nih Pak. Black ini mau berkuliah di MTU. Mau. Betul. Nanti bicara langsung Black. Siap. Jadi memang saya banyak sekali saya sharing, kemudian saya ajak karena di universitas kita sudah kita siapkan konsep untuk bagaimana si mahasiswa ini punya pemikiran yang lebih hal-hal yang harus dia ketahui sebelum terjun ke dunia nyata. Kerja nyata dan aplikasikan apa yang dipelajari. Benar. Jadi itu yang inilah yang ingin saya ajak banyak tamatan-tamatan ya SMA di manapun atau mau ambil S2 nanti sebentar lagi kita S2 kemudian kita bisa ajak ke universitas kita dengan dosen-dosen pengajar yang bukan hanya akademisi tapi banyak sekali yang kita bisa berikan karena praktisi-praktisi ini kita punya banyak. Benar. Jadi saya ajak bahwasanya inilah kesempatan untuk join di universitas kita sehingga kita semua pihak bisa mendapatkan manfaat. Wis, mantap kali sahabat Emma, jangan tunggu lama-lama, langsung daftarkan diri kalian di MTU. Ada yang di Jati Junction dan ada juga di Matang Pasir. Tanjung Mulia Hilir. Istilahnya gini, fasilitas bintang 5, harga kaki 5. Iya, MTU murah. Fasilitas bintang 5, harga kaki 5. Ini model-modelnya lantai berapa nih Bang? Nampak betul Kota Medan. Ini lantai 29 kita ini. 29 kan. Mantap Black ya. Dan aku pun jadi lebih mengetahui bagaimana MTU ini. Betul. Artinya apa yang dipaparkan Pak Usli ini menambah pengetahuan kita Black. Daging semua ya. Lezat. Yahud. Baik Pak Usli. Sebenarnya enak nih ngobrol sama Pak Usli, tapi memang waktu kita juga sempit Pak. Tapi terima kasih banyak sudah hadir di Medan TV. Makasih sama-sama semua. Dan kami berharap di sektor yang lain nanti Bapak bersedia untuk menjadi narasumber kita lagi. Betul. Siap. Makasih. Baik sahabat Hema, sampai jumpa. Nanti mungkin kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Tapi jangan lupa tetap harus subscribe, like, follow Instagram kita juga ya kan. Lonceng juga bunyikan. Iya. Terus nanti perihal MTU nanti ada Instagramnya Pak ya? Ada. Instagram MTU kan. Di follow juga biar tahu informasi update-nya. Betul. Terima kasih banyak sahabat MH. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Medan Highlands TV mengabarkan dan mencerdaskan.